Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kita jumpa lagi dalam kuliah Teologi Sakramen untuk pekan yang ke-9. Untuk pekan ke-9 ini, sudah kita libur 1 minggu, kita akan mendalami sakramen-sakramen sebagai peristiwa komunikatif. Sebagai catatan, lama disadari bahwa sakramen-sakramen itu ditempatkan dalam konteks penyampaian rahmat keselamatan kepada kita. Sakramen memberikan rahmat rahmat keselamatan kepada kita. Masalahnya, bagaimana rahmat keselamatan melalui sakramen-sakramen itu sampai kepada kita? Nah, atas pertanyaan ini atau persoalan ini muncul sejarah sebagai berikut. Pertama-tama yang kita lihat adalah ketika dalam teologi klasik lebih dipahami, skolastik itu memahami sakramen-sakramen sebagai sarana atau saluran rahmat. Maka kesan kuat di sini rahmat hanya seolah-olah seperti sesuatu yang bisa disalurkan. Kalau sakramen itu sebagai saluran rahmat, seolah-olah rahmat itu sesuatu yang disalurkan, lalu sakramen itu kayak selang, katakanlah. Pandangan ini tentu saja tidak sekasar itu, tetapi arahnya seperti itu. Hanya teologi modern sekarang ini memandang rahmat tidak lagi sebagai sesuatu yang seolah-olah bisa diturunkan kayak apa dari surga gitu, enggak. Tapi adalah diri Allah sendiri, hidup Allah sendiri. Maka kalau rahmat itu adalah hidup Allah sendiri dan dianugerahkan melalui sakramen, maka sakramen-sakramen lalu dipandang sebagai perjumpaan. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh personal, sekaligus komunal, tapi juga sungguh-sungguh dinamis. Bukan hanya sesuatu. Sakramen-sakramen dipandang sebagai perjumpaan Allah dan manusia melalui Yesus Kristus dalam bentuk simbol. Itu lengkapnya. Nah, salah satu pandangan yang cukup dominan dan banyak diterima, meskipun bukan satu-satunya, itu melihat sakramen-sakramen sebagai peristiwa perjumpaan Allah dan manusia dalam bentuk simbol sebagai peristiwa komunikatif atau peristiwa komunikasi interaktif. Dengan cara pandang peristiwa komunikatif itu ada 3 hal, yaitu pihak pelayan, lalu ada pihak penerima, dan ada mediumnya. Nah, pelayan ini adalah pelayan sakramen, kemudian ada mediumnya yaitu sakramen-sakramen, dan itu kemudian yang menjadi penerimanya. Kalau baptisan lalu ya pelayannya itu misalnya seorang romo, kemudian yang dibaptis sebagai penerima entah bayi atau anak, kayak dalam gambar tadi ya, paus yang menjadi pelayan. Lalu air baptisnya itu dan seluruh tata caranya menjadi sakramennya, mediumnya. Sekarang kita lihat dari beberapa istilah yang menjadi warisan dari skolastik tetapi juga tetap digunakan. Nanti dalam Romaedi akan dijelaskan mengenai pandangan sakramen secara yuridis. Secara yuridis dibedakan syarat penerimaan sakramen secara sah dan secara pantas. Istilah itu istilah yang penting untuk diingat ya. Syarat ad validitatem, demi sahnya, itu adalah syarat yang harus dipenuhi agar penerimaan sakramen menjadi sah atau berlaku sesuai dengan kehendak Kristus dan gereja. Dalam hal ini ya, ketiga hal yaitu pelayan, penerima maupun sakramennya, mediumnya harus oke. Nanti akan saya jelaskan pada pelayan, pada penerima maupun pada sakramen-sakramennya apa yang harus oke itu. Itu syarat minimal ad validitatem itu. Nah, tetapi penerimaan yang lebih bagus adalah penerimaan secara
ad liceitatem, demi pantas atau layaknya. Artinya syarat validitatem tadi ditambah dengan syarat-syarat lain demi penerimaan sakramen yang lebih layak atau lebih pantas daripada sekedar hanya demi sahnya. Demi sahnya itu biasanya untuk kasus darurat. Ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana antara demi sahnya dan demi layaknya itu ada perbedaan. Tetapi intinya dua istilah itu penting. Ad validitatem demi sahnya dan ad liceitatem demi pantasnya. Dari Konsili Firenze dapat dibuka dalam buku halaman 167. Di sana disebutkan Konsili Florence atau Firenze 1439, kelima sakramen yang pertama, baptisan, penguatan, Ekaristi, tobat, dan minyak suci, dimaksudkan untuk penyempurnaan rohani setiap orang dalam dirinya. Sedangkan kedua sakramen yang terakhir, tabisan dan perkawinan, untuk kepemimpinan dan pelipat gandaan gereja keseluruhan. Ya. Masih ada beberapa kalimat yang bisa dibaca sendiri, tapi kalau saya rangkum lalu ditunjukkan bahwa di sana itu pertama tidak semua sakramen berguna bagi setiap orang. Artinya tidak semua sakramen itu tidak harus diterimakan kepada semua orang, atau semua orang juga tidak memerlukan semua sakramen. Yang kedua, tidak semua orang dapat dan boleh menerima semua sakramen. Misalnya yang jelas sekali ya, orang yang sudah ditabiskan ya nggak boleh menerima sakramen perkawinan di gereja barat. Karena kalau di gereja timur ada kemungkinan imam itu menikah, tapi menikah dulu biasanya. Sakramen perkawinan dulu baru tahbisan. Ya, kalau di gereja barat keduanya tidak bisa diterima oleh seorang imam kecuali ya kasus lalu keluar dan lain persoalan itu. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama atau pihak pertama atau unsur pertama. Tadi kan ada pelayan, penerima, lalu juga medium. Ya, sekarang pelayan sakramen dulu. Peranan pelayan sakramen itu amat ditekankan dalam teologi klasik, dalam teologi skolastik. Sementara tempat penerima atau bagaimana penerima sakramen itu kurang dibahas dalam pembahasan di teologi klasik. Mengapa? Saya melihat ada beberapa faktor yang bisa dikatakan. Yang pertama, pengertian sakramen yang instrumentalistik. Pengertian sakramen yang instrumentalistik itu berarti pengertian sakramen yang melihat lebih sebagai dalam tanda kutip kayak alat. Tadi kayak saluran tadi, kayak apa? Kalau tadi sudah saya sebut ya, itu seperti selang, itu kan kayak benda. Sakramen beda kalau misalnya tadi ya, dengan pandangan yang sekarang ini dengan sebagai peristiwa perjumpaan, peristiwa komunikatif itu kan lain. Tapi pengertian sakramen yang instrumentalistik memang lebih statis. Lalu yang penting adalah yang menggunakan, karena itu cuma benda mati dalam tanda kutip. Maka penilaian lebih penting supaya penerimaannya sah. Yang kedua, pemikiran yang feodalistik, yaitu bangsawan, ada raja, ada rakyat. Rakyat itu ikut saja kepada pemimpinnya, kepada pangerannya atau kepada rajanya. Maka yang penting rajanya bagaimana itu, lalu rakyatnya nggak terlalu dipikirkan. Ini model feodalistik. Lalu yang ketiga, penekanan segi kristologis yang menyebut pelayan sebagai in persona Christi. Karena pelayan sakramen itu in persona Christi, menghadirkan pribadi Kristus, maka bagaimana pelayan harus memenuhi syarat. Maka macam-macam hal dibahas. Ini alasan mengapa pelayan sakramen lebih banyak diperhatikan dalam teologi klasik. Berikutnya, teologi sekarang itu lebih melihat ketiga unsur sebagai yang penting. Kalau dulu hanya disebut pelayannya saja yang penting, sekarang juga penerima. Penerima juga perlu siap, ya. Sekaligus juga mediumnya atau sakramen-sakramennya juga harus pas. Jadi sekarang ketiga unsur itu penting, baik pelayan, penerima, sakramen-sakramen sebagai mediumnya. Pertanyaan berikut adalah siapa pelayan sakramen?
Pelayan sakramen tentu saja adalah Yesus Kristus sendiri bersama seluruh gereja. Dalam Sacrosanctum Concilium artikel 7 disebut misalnya ketika orang membaptis, maka Kristus sendiri yang membaptis. Kristus sungguh-sungguh menjadi pelayan, tapi bersama gereja. Kristus sungguh pelayan sakramen, tapi juga gereja juga sungguh pelayan sakramen. Karena yang benar selalu dikatakan pelayan sakramen itu Kristus bersama gerejanya. Namun gereja juga sungguh sakramen karena selalu bersama Kristus. Tetapi tentu saja yang menghadirkan secara manusiawi si pelayan itu, yang menghadirkan Kristus in persona Christi, maupun juga gereja adalah sang pelayan, romonya atau imamnya itu misalnya. Itu maksudnya. Berikutnya syarat pokok pelayan sakramen ialah harus memiliki intentio faciendi quod facit ecclesia. Mohon ini dihafalkan ya, intentio faciendi quod facit ecclesia, yaitu kehendak untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dibuat gereja. Itu ada dalam Konsili Trente dan Singer Schoenmetzer nomor 1611 atau Neuner Rose 516. Saya tulis dalam buku halaman 170 ya. Di sana bisa dilihat rumusan dari Trente itu bahwa kita memang harus, khususnya pelayan itu harus punya yang namanya intentio faciendi quod facit ecclesia. Dengan kata lain, pelayan harus bertindak dan merayakan sakramen sesuai dengan apa yang dibuat atau dikehendaki oleh gereja. Pelayan tidak bisa bertindak di luar gereja dalam pelayanan sakramen kepada umat. Ini maksudnya begini. Romo imam misalnya yang melayani sakramen, misa kudus misalnya ya, itu dia harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan gereja atau apa yang dibuat gereja ketika merayakan Ekaristi. Maka dia kalau memimpin perayaan Ekaristi mestinya lalu mengikuti TPE yang ada, menggunakan roti dan anggur sebagai bahan untuk persembahannya. Nggak bisa romonya karena mau kreatif lalu anggurnya diganti teh atau moke ya, moke atau sopi ya, lalu yang rotinya diganti dengan nasi uduk atau lontong gitu. Nggak boleh, karena dia melakukan kalau dengan cara teh atau moke tadi dan lontong tadi misalnya atau nasi uduk tadi, dia menggunakan cara yang mau-maunya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dibuat gereja. Maka sakramen atau misa kudus yang ia rayakan dengan model itu tidak sah, tidak ada misa itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau mau merayakan sakramen harus sesuai dengan apa yang dibuat gereja terhadap pelayanan sakramen tersebut. Moga-moga ini jelas. Lalu penerima sakramen. Penerima sakramen merupakan unsur penting yang pada teologi klasik kurang dibahas, tapi sekarang dibahas dengan panjang lebar juga. Bahkan meskipun si penerima itu belum sadar, misalnya pada baptisan bayi belum sadar kalau sedang dibaptis, penerimaan sakramen bisa sah karena sakramen-sakramen pertama-tama adalah perayaan perjumpaan antara Kristus dan gereja. Ini juga alasan mengapa baptisan bayi sah secara teologis dan secara yuridis. Latar belakang teologinya yaitu karena sakramen-sakramen itu perayaan perjumpaan antara Kristus dan gereja, bukan sekedar pribadi masing-masing orang. Dan sakramen itu juga disebut sebagai tanda iman. Sakramen disebut sebagai tanda iman. Dalam dokumen ini dikatakan bahwa sakramen tidak hanya mengandaikan iman, melainkan juga memupuk, meneguhkan, dan mengungkapkannya dengan kata-kata dan benda. Maka juga disebut sakramen iman. Jadi memang konsili sendiri menyebut sakramen-sakramen sebagai sakramen iman atau juga tanda, tapi sekaligus yang menghadirkan apa yang ditandakan, yaitu rahmat itu. Nah,
Arti sakramen sebagai sakramen iman. Pertama, sakramen iman merupakan cara mengungkapkan bahwa dalam sakramen-sakramen itu diandekan iman, dan iman itu juga dipupuk dan diteguhkan. Jadi di situ sakramen mengandekan, memupuk, meneguhkan, mengungkapkan iman. Karena memang perayaan sakramen itu mengandekan iman, tapi juga iman yang dirayakan itu juga diteguhkan, dipupuk. Baptisan bayi sekali lagi, mungkin bayi itu belum punya iman seperti yang kita punya. Tapi dengan baptisan itu kemudian bayi itu dalam perkembangan imannya dipupuk, diteguhkan gitu ya. Yang kedua, hubungan iman dan sakramen sama-sama berhubungan dengan realitas keselamatan. Dalam iman, realitas keselamatan itu diimani, diakui atau diamini, diyakini ya. Dalam sakramen, realitas keselamatan itu dirayakan dan dihadirkan secara real dalam hidup kita. Bagus apa yang dikatakan oleh Santo Leo Agung, dia mengatakan begini, apa yang kelihatan dalam diri Sang Penebus kini telah beralih di dalam sakramen-sakramen. Sebagaimana apa yang diajarkan akan diikuti oleh penglihatan badaniah, demikian pula iman akan kehadiran keselamatan ilahi terpenuhi di dalam sakramen-sakramen. Jadi apa yang kelihatan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus kini kelihatan dan ada di dalam sakramen-sakramen. Nah, untuk menerima sakramen dengan sah, kalau pelayan tadi harus memiliki intensio faciendi quod facit ecclesia, maka penerima harus punya intensio recipiendi quod facit ecclesia. Yang membedakan jadinya cuma soal faciendi dan recipiendi. Faciendi itu untuk yang melayani, dan untuk yang penerima intensio recipiendi quod facit ecclesia. Recipiendi berarti adalah menerima, kehendak untuk menerima apa yang dibuat gereja. Jadi kalau kita merayakan baptis, ya kita menerima sakramen baptis. Kalau ada seorang frater sedang ditabiskan diakon, ya dia menerima rahmat tahbisan diakon. Jangan membayangkan dia dapat pas ditabiskan langsung jadi imam, apalagi jadi uskup, enggak. Tetapi ya sesuai dengan perayaan yang dirayakan itu, gereja menghendaki apa, dibuat apa oleh gereja. Penerima juga mesti aktif dan diharapkan memiliki disposisi batin yang diperlukan. Kelayakan penerimaan itu penting juga. Disposisi batin yang diperlukan ialah memiliki ada 3 macam intensio. Intensio aktual berarti intensio yang dinyatakan secara langsung, aku ingin baptis, aku ingin tahbisan. Maka orang yang frater yang mau ditabiskan itu harus melamar ke Bapak Uskup. Dengan pelamaran itu berarti ada intensi aktual untuk sadar untuk minta dibaptis, ditabiskan. Kalau perkawinan apalagi juga penting. Ini penting sekali untuk mengungkapkan punya kehendak untuk menikah dengan pasangan itu. Ini intensio aktual. Atau sekurang-kurangnya intensio virtual. Intensio virtual itu namanya virtual ya, maya ya. Kayak sekarang ini online kan kayak maya ya, virtual. Maksudnya begini dalam konteks intensio. Intensio virtual itu berarti kehendak yang tidak diungkapkan secara eksplisit, tapi dimiliki secara implisit, ya, tanpa dikatakan, tapi bisa diamati, bisa diketahui dari tata gerak, dari hal yang pernah dilakukan. Contoh paling konkret itu adalah kalau ada permintaan baptisan darurat untuk pasien orang yang misalnya sudah tidak sadar. Lalu keluarga minta supaya Romo misalnya itu membaptis atau bahkan perawat atau suster karena di rumah sakit ya, minta supaya pasien bapak ini misalnya, seorang bapak misalnya, untuk dibaptis darurat. Maka sang pelayan siapapun harus ngecek betul bahwa bapak ini pernah
punya intensio sekurang-kurangnya virtual. Pertanyaan mulai dari sini, dari aktual dulu. Apakah Bapak pernah minta ketika masih sadar minta dibaptis? Mungkin ada yang bilang, enggak sih. Nah, sekarang yang virtual. Apakah pernah ada hal tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bapak itu pengen dibaptis? Misalnya, Bapak itu pernah ikut pelajaran agama walaupun cuma sekali. Kalau ya, baptis. Misalnya Bapak itu pernah minta diajari cucunya yang sudah Katolik membuat tanda salib atau menghafalkan doa Bapa Kami Salam Maria misalnya. Minta diajari misalnya. Nah, itu tanda dia punya intensio virtual baptis ya. Pokoknya sekecil apapun tandanya, ketika masih sadar ada tanda-tanda implisit semacam itu, kita bisa membaptis, namanya intensio virtual. Kalau intensio habitual itu berdasarkan kebiasaan hidupnya seorang, apalagi romo, suster, ya prodiakon atau bapak ibu awam yang aktif di gereja. Maaf tiba-tiba misalnya sakit stroke lalu hampir meninggal, lalu diberi minyak suci. Maka nggak usah ditanya kalau sudah nggak bisa dijak omong orang itu. Langsung aja diberi minyak suci karena dari hidupnya, kebiasaannya itu pasti orang itu baik dan pengen menerima minyak suci untuk kekuatannya. Ini cukup sebagai intensio habitual ya. Kalau nggak jelas nanti bisa didiskusikan waktu video conference. Berikutnya simbol-simbol dalam sakramen. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pada halaman 175 176 ada apa di sana? Ada tulisan ya. Kita lihat apa yang ada dalam daftar atau bagan atau itu ya, daftarnya. Bisa dilihat misalnya ya, kita lihat bersama misalnya. Di sana sakramen, pelayan dan penerima. Baptisan itu pelayan biasa adalah baptisan untuk baptisan meriah, uskup, imam, diakon. Dalam kasus darurat siapa saja asal memiliki intensio sebagaimana dibuat oleh gereja. Intensio facienti quod facit ecclesia. Ya. Penerimanya setiap orang yang belum pernah dibaptis. Ad liceitatem itu berarti demi layaknya, sebaiknya ada untuk baptisan dewasa ya, ada iman dan tobat bagi dosa-dosanya di masa lalu dan telah mengikuti pelajaran agama. Ini syarat untuk ad liceitatem. Untuk penguatan, pelayan biasa adalah uskup. Pelayan luar biasa itu imam yang telah mendapat kuasa atau delegasi dari uskup atau ordinaris tempat. Ordinaris tempat itu misalnya kalau tahta keuskupan kosong lalu diisi oleh administrator keuskupan misalnya, nah itu dia punya tugas dan hak untuk memberikan krisma. Penerima orang yang sudah dibaptis dan yang belum pernah menerima penguatan untuk syarat ad liceitatem hidup dalam rahmat. Kemudian ekaristi, pelayannya adalah uskup dan imam. Pelayannya penerimaan komuni yang biasa itu uskup, imam, diakon, sedangkan pelayan penerimaan komuni yang luar biasa itu adalah siapapun termasuk awam, termasuk prodiakon misalnya yang memang diberi tugas resmi oleh gereja, dalam hal ini oleh uskup biasanya. Maka prodiakon itu kan dapat SK atau dari uskup. Sedangkan penerima setiap orang yang dibaptis hidup dalam rahmat dan tidak dalam halangan gereja. Itu untuk komuni. Catatan, gereja mengizinkan anak-anak yang sudah bisa menggunakan akal budinya untuk komuni ini biasanya dengan komuni pertama atau sambut baru ya. Untuk tobat dan rekonsiliasi, pelayannya adalah uskup dan imam yang selain ditahbiskan secara sah juga memiliki kuasa yurisdiksi untuk menerimakan sakramen rekonsiliasi. Sedangkan penerimanya orang yang sudah dibaptis yang jatuh dalam dosa, ia harus sudah dapat menggunakan akal budi, mempunyai rasa sesal, tobat, dan mau melakukan denda dosa. Pengurapan orang sakit itu pelayannya uskup dan imam. Jadi diakon tertabis itu belum boleh memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Sedangkan penerima orang yang sudah dibaptis yang sedang menderita sakit dan kemungkinan dalam bahaya kematian. Misalnya sakit berat, operasi besar, lanjut usia. Jadi orang yang ada dalam bahaya maut misalnya memang
sangat dimungkinkan menerima sakramen minyak suci. Ya. Lalu perkawinan, masing-masing dari partner yang melangsungkan perkawinan itu untuk pelayannya. Penerimanya itu laki-laki atau perempuan yang telah dibaptis dan bebas halangan. Ya, ini. Jadi jangan pernah menjawab pertanyaan siapa yang menjadi pelayan sakramen perkawinan. Cukup sering ada mahasiswa menjawab romo atau imam, salah ya. Pelayan sakramen perkawinan ya tetap suami istri itu sendiri. Pada waktu calon suami itu membacakan aku adalah aku, ini misalnya saya Ignatius Gagah Perkasa dengan ini menyatakan bahwa saudari Magdalena Siti Kamar Mandi yang hadir di sini mulai saat ini menjadi istri saya. Kata-kata itu sedang diucapkan oleh yang laki-laki sebagai pelayan. Hasil ibu calon manten perempuan yang Magdalena ini sedang jadi penerima. Pada giliran berikutnya nanti gantian, gitu ya. Lalu untuk tahbisan, pelayan tahbisan selalu uskup. Untuk tahbisan uskup perlu seorang uskup pentahbis utama didampingi oleh 2 uskup yang lain. Yang ditahbiskan dalam gereja Katolik Roma tetap orang laki-laki yang sudah dibaptis dan bebas halangan, tapi ini ada ad licitatemnya. Selesai studi filsafat teologi yang dituntut, memiliki iman yang utuh. Iman yang utuh itu misalnya iman yang sehat ya. Kalau seorang frater itu masih suka klenik ya, kamarnya full dengan menyan, nah itu nggak usah ditahbiskan. Motivasi yang jujur, nama dan hidup baik, aneka keutamaan sesuai dengan tahbisan yang akan diterima. Urutan tingkatan tahbisan selalu tetap diakonat, imamat, baru episkopat atau episkopal atau uskup. Dan sebelum tahbisan diakon, si calon harus sudah dilantik menjadi lektor akulit. Saya hanya membaca saja memang karena saya membatasi waktu, tapi nanti dalam diskusi masih bisa didiskusikan kasus-kasus yang lain kalau mau ya. Kemudian simbol-simbol sakramen. Selain pelayan dan penerima, simbol-simbol sakramen dengan segala seginya juga amat penting dan menentukan dalam penerimaan sakramen. 1 Agustinus mengenal pembedaan tanda-tanda alamiah dan tanda buatan atau konvensional. Tanda sakramen selalu tanda alamiah. Jadi yang digunakan dalam sakramen itu selalu yang alami, air, minyak. Ya, tidak pernah apa itu Coca-Cola atau apa moke. Ya. Tidak boleh itu ya. Nah, sejak skolastik dikenal pembedaan yang lebih rinci lagi mengenai simbol-simbol sakramen. Dibedakan antara materia sakramenti dan forma sakramenti. Materia sakramenti terdiri atas materia remota, yaitu unsur-unsur tanda yang berasal dari alam, dan materia proxima, yaitu unsur-unsur tanda yang berupa tindakan manusia yang menyertai materia remota. Materia remota ini tanda-tanda yang alamiah, air, minyak, ya. Materia proxima itu gerakan dari imam, misalnya kalau membaptis ya gerakan menuangkan, itu materia proximanya. Sedangkan forma sakramentinya itu rumusan atau kata-kata yang mengiringi penerimaan sakramen. Ya. Antara gereja barat dan timur itu ada perbedaan dalam hal forma sakramenti. Gereja barat lebih kristosentris eklesiologis. Tekanan pada Kristus dan kuasa gereja itu ditekankan. Dan kalimatnya pun aktif dan berupa pernyataan. Sedangkan gereja timur lebih trinitaris pneumatologis dalam bentuk kalimat pasif permohonan. Ya. Misalnya saja dalam gereja barat rumusan baptisan, aku membaptis saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kenal dengan baik ya. Tapi dalam gereja timur beda. Bukan aku membaptis saudara, tapi saudara, misalnya saudara Paskasius, misalnya dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus gitu. Jadi ada kalimat pasif. Lalu ke gereja barat memakai rumusan absolusi, aku melepaskan kamu dari segala dosamu,
Gereja Timur menggunakan kata-kata ini, semoga Allah mengampuni saudara atau sembuhkanlah hambamu ini. Jadi permohonan sekaligus berupa seruan Roh Kudus biasanya ya, pneumatologis. Ini beberapa perbedaan antara gereja Barat dan Timur untuk rumusan forma sakramentinya, dan simbol-simbol sakramen diambil dengan dasar antropologis yang kuat. Artinya simbol-simbol sakramen ini menggunakan simbol-simbol alam yang memang sesuai dengan makna alamiahnya. Air misalnya, itu untuk membersihkan, menyegarkan. Nggak ada air itu mengubarkan. Mengubarkan itu kan api, ya, misalnya. Minyak dipakai untuk minyak suci, ya, sakramen pengurapan orang sakit, untuk tambahan dalam sakramen tahbisan, ya, atau misalnya dalam krisma itu pasti menjadi unsur pokok juga, misalnya itu ada makna menguatkan, menyembuhkan, ya, sakramen minyak suci, sakramen pengurapan orang sakit itu kan minyaknya menyembuhkan, infirmorum oleum infirmorum itu. Nah, jadi bukan tafsiran semena-mena dari gereja. Sekarang kita lihat dalam daftar di buku halaman 180, saya minta kalian membuka halaman 180, 181 bersama-sama kita baca. Untuk diskusinya kita bisa masuk dalam video conference ya, karena sekarang tidak mungkin saya membahas terlalu lama karena nanti videonya akan berlangsung terlalu lama dan itu kurang nyaman. Tentu saja kalau semakin panjang kita juga semakin repot toh kalau videonya. Mahasiswa biasanya pengennya cepat-cepat gitu ya. Oke, kita lihat sekarang pada halaman 180 181. Di sana dikatakan begini. Pada sakramen baptis misalnya, materia sakramentinya penuangan dengan air pada dai atau penenggelaman ke dalam air. Penuangannya itu materia proxima, airnya adalah remota. Forma sakramentinya misalnya Paulus gagah perkasa, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu forma sakramentinya. Untuk krisma penguatan, penumpangan tangan dan pengurapan minyak krisma pada dai oleh uskup pada penerima. Ya, minyaknya itu materia remota, lalu penumpangan tangan dan gerakan pengurapan itu adalah materia proxima. Dengan kata-kata misalnya di Paulus gagah perkasa, terimalah tanda karunia Roh Kudus, itu forma sakramenti untuk sakramen krisma atau penguatan. Ekaristi itu konsekrasi atas roti dan anggur untuk materia sakramentinya dan penerimaan komuni. Ya, roti anggurnya jelas materia remota, sedangkan konsekrasi dengan gerakan menumpangan tangan atas roti dan anggur oleh imam saat doa syukur agung, ya. Penerimaan komun itu materia proksimanya. Forma sakramentinya seluruh doa syukur agung. Ini perlu diperhatikan, memang panjang ya. Tapi seluruh doa syukur agung dalam teologi liturgi sekarang ini modern dipandang sebagai forma sakramenti. Di gereja barat cukup lama meskipun tetap digunakan, itu kisah dan kata-kata institusi itu yang pokoknya. Tapi sekarang dalam teologi yang lebih luas, kita melihat seluruh doa syukur agung saat pengudusan, itu juga disebut dalam PUMR nomor 78. Lalu tobat rekonsiliasi, ungkapan dan pernyataan sesal, tobat dan pengakuan dosa, penguluran tangan dan berkat tanda salib oleh Bapa pengakuan atas kepala peniten saat absolusi itu menjadi materia sakramentinya. Sedangkan forma sakramentinya itu diucapkan oleh imam biasanya, Allah Bapa yang berbelas kasih telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan Putranya Yesus Kristus dan telah mengutus Roh Kudus bagi pengampunan dosa. Melalui pelayanan gereja yang memberikan damai dan pengampunan kepada saudara. Maka dengan ini aku melepaskan saudara dari segala dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu absolusi menjadi forma sakramentinya sakramen tobat. Lalu minyak suci atau pengurapan orang sakit. Pengurapan dengan minyak pada dai dan kedua telapak tangan. Ya. Jadi usahakan kepala, dai, lalu kedua telapak tangan.
Kalau seandainya tangannya cuma satu, ya sudah, kepala, dahi, lalu tangan yang satu itu. Dan terpaksa kalau semua dibalut misalnya karena diperban, ya carilah salah satu tempat yang masih ada kulitnya yang bisa disentuh ya. Jadi penerimaan sakramen pengurangan rasa sakit itu harus minyaknya menyentuh kulit dari si penerima, jangan di atas perban, ya nggak boleh. Lalu forma sakramentinya, semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Kuat, Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudara dari dosa, menganugerahkan keselamatan, dan berkenan menambahkan hati saudara. Amin. Lalu perkawinan yang menjadi materi sakramen ini kayak sakramen tobat tidak ada benda alamiahnya ya, karena orangnya sendiri. Maka pernyataan janji nikah boleh dipandang sebagai materia sakramentinya. Sedangkan forma sakramentinya, kalau dalam rumusan dulu, di hadapan imam dan para saksi saya, misalnya tadi Paulus gagah perkasa menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Magdalena Siti kamar mandi yang hadir di sini sejak saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Ini dalam rumusan yang biasa diadakan yang lalu. Sedangkan dalam rumusan dalam tata perayaan perkawinan yang ada di Indonesia sekarang ini, yang ad experimentum itu, di hadapan Allah, imam dan para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya tadi misalnya Paulus gagah perkasa dengan tulus hati memilih engkau, Magdalena Siti kamar mandi menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Ini apa yang ada dalam sakramen perkawinan. Terakhir tahbisan ya, penumpangan tangan oleh uskup. Ini materia sakramentinya ya. Lalu doa tahbisan yang panjang, masing-masing tingkatan punya doa sendiri sesuai dengan rumusan. Tahbisan diakon, imam, uskup semua punya doa tahbisan sendiri. Ya. Dalam hal ini, lalu yang namanya tambahan minyak sanctum krisma atau minyak krisma itu yang diberikan pada romo yang ditabiskan itu di tangan, kalau uskup itu di kepala, itu sifatnya tambahan, bukan menjadi syarat ad validitatem. Ya. Beda dengan minyak suci, pengurapan minyak suci itu menjadi ad validitatem. Ya. Begitu ya, kalau ada hal yang kurang jelas tentu saja bisa ditanyakan dalam diskusi kita pada video conference. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.